Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Dengan saya, Anakku Natalia Putri, absen 2. Saya Nikadek Dian Pratnya Kusumawati, absen 25. Saya Pandey Badianti Setyaningsih, nomor absen 28. Di sini kami akan mempresentasikan materi menganalisis proses penguatan jati diri bangsa. Yang pertama, menuju Sumpah Pemuda. Yang kedua, bangkitnya nasionalisme modern. Pertama, menuju Sumpah Pemuda. Kongres Sumpah Pemuda tergulir 84 tahun silam, tepatnya pada 28 Oktober 1928. Kala itu, ribuan pemuda dari berbagai daerah berkumpul di Gedung Rahmat 106, Jakarta Pusat. Siapa kira pertemuan itu disusun selama 7 tahun, bermula pada 1921. Kala itu gagasan Sumpah Pemuda kali pertama digulirkan, namun baru sekadar wacana. 4 tahun kemudian, tepatnya 15 November 1925, Muhammad Tabrani memimpin pertemuan sejumlah mahasiswa di Lux Orientis. Di sana mereka menyiapkan Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama digelar 30 April hingga 2 Mei 1926. Situs tulis Museum Sumpah Pemuda. Di Kongres pertama, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Persatuan Melayu. Usul ditolak Tabrani. Menurut dia, sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia. Alasannya, ketika itu Nusa sudah disebut Indonesia. Tidak menemui kata sepakat, akhirnya diputuskan bahasa persatuan dibahas pada Kongres kedua, yakni 2 tahun kemudian, 27 hingga 28 Oktober 1928. Pertemuan pertama jatuh pada Sabtu. Sejumlah 1.000 pemuda berkumpul di lapangan Banten, Jakarta Pusat. Rata-rata pemuda yang hadir berusia 18 tahun. Sekitar pukul 19.45, Kongres Pemuda kedua dibuka oleh Sugondo Jojo Puspito. Ribuan pemuda itu membahas soal pentingnya bahasa Melayu menjadi bahasa persatu. Tak hanya itu, mereka juga berdiskusi soal pembentukan organisasi nasional. Tujuannya untuk mengatasi keberagaman suku, ideologi, dan agama. Tapi bahasan organisasi itu tak mencapai kata sepakat. Pada hari kedua, Ahad, para pemuda bertemu di gedung Oj Java Bioskop, sekarang Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Mereka membahas soal peranan penting pendidikan bagi bangsa. Di situ pula Muhammad Yamin berpidato tentang persatuan, kebangsaan, dan bahasa persatuan. Dua pembicara, Purnomo Wulan dan Sarmidi Musarakoro, meminta pendidikan anak dilakukan secara demokratif. Di sisi kedua, para pemuda berpindah ke Gedung Indonesia, Klub Huis Jalan Keramat Raya nomor 106, Jakarta Pusat. Di sana, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi. Pada pertemuan sekitar pukul 22.00, Sugondo Jojo Puspito membacakan resolusi pertemuan. Sumpah Pemuda Sugondo juga meminta W.R. Supratman membawa lagu Indonesia Raya dengan biola. 2. Bangkitnya nasionalisme modern. Bangkitnya nasionalisme modern dimulai sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan membawa dampak luas pada masyarakat untuk menumbuhkan rasa nasionalisme yang kuat. Sebagai seorang terpelajar, Soekarno muncul sebagai seorang pemuda cerdas yang memimpin pergerakan nasional baru. Ia mendirikan partai dengan nama Partai Nasional Indonesia pada 4 Juli 1927. Soekarno juga turut serta memprakarsai berdirinya Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia pada 1927. Pada 28 Oktober 1928, organisasi ini ikut menyatakan ikrar tentang tanah air yang satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Pernyataan Sumpah Pemuda itu membawa dampak luas pada masyarakat untuk menumbuhkan nasionalisme yang kuat. Pada saat itu, semangat untuk memerangi imperialisme dan kolonialisme begitu kuat dalam pengikut-pengikut PKI. Pengikut Tan Malaka masih terus dapat mempertahankan kerangka struktur yang biasanya dilakukan melalui kontak pribadi di desa-desa atau bekerja sama dengan organisasi-organisasi agama lainnya. Sementara itu, Partai Nasional Indonesia terus mendapat tekanan dari Belanda. Soekarno sebagai pemimpin PNI karena aksi-aksi yang dengan radikal terhadap
pemerintah Belanda. Akhirnya ditangkap dan diadili. Menjelang vonis pengadilan dijatuhkan, Soekarno sempat mengucapkan pidato pembelaan untuk membakar semangat para pejuang. Pidato pembelaan itulah yang kemudian dibukukan dengan judul Indonesia Menggugat. Putusan pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman kurungan kepada Soekarno. Ia ditahan di penjara Sukamiskin selama 4 tahun terhitung Desember 1930. Selama Soekarno menjalani masa penahanannya, PNI pecah menjadi dua, yaitu Partai Indonesia dan Pendidikan Nasional Indonesia. Soekarno masuk dalam Partai Indonesia dan PNI baru dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Syahir. Partai Indonesia, pimpinan Soekarno lebih menekankan pada mobilisasi massa. Sedangkan Hatta dan Syahrir lebih menekankan pada organisasi kader yang akan menentang tekanan pemerintah kolonial Belanda dengan keras dan lebih menanamkan pemahaman ide nasionalisme. Namun demikian, kedua strategi politik itu belum mencapai hasil yang maksimal. Akhirnya, ketiga tokoh itu ditangkap dan diasingkan oleh Belanda dan ditahan serta diasingkan pada 1933. Kedua organisasi yang didirikan oleh ketiga tokoh itu pun dibubarkan oleh pemerintah kolonial. Selepas dari penjara Sukamiskin, Soekarno kemudian diasingkan ke ND Flores, Nusa Tenggara Timur. Soekarno selama 4 tahun, 1934 sampai 1938, diisolasi dan dijauhkan dari dinamika perjuangan kebangsaan. Sementara Soekarno dan beberapa tokoh lain ditahan, organisasi pergerakan untuk menentang Belanda terus berjalan. Kelompok yang beraliran Marxis mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo di bawah kepemimpinan Amir Syarifuddin dan Aceh Ghani. Partai ini cenderung menampakkan faham fasisme internasional. Di Sumatera Timur, PNI, PKI, Permi, dan Partindo pemimpinnya berasal dari organisasi-organisasi radikal dari tahun-tahun sebelumnya. Gerindo sebagai partai yang berpaham Marxis lebih menunjukkan sikap anti-kolonialisme, anti-Eropa, dan anti-kapitalisme. Sementara itu, Gabungan Politik Indonesia atau biasa disebut GAPI didirikan pada tahun 1939. Tokoh pendiri GAPI adalah Muhammad Husni Tamrin. Gerinda berada dalam suatu arah dengan Parindra yang dipimpin oleh Tamrin dan sebelumnya oleh Sutomo. Parindra adalah partai politik Indonesia yang paling berpengaruh di Hindia karena keberhasilannya dalam pemilihan di Volksraad. Tamrin kemudian memimpin Front Indonesia Bersatu di dalam Volksraad yang disebut Fraksi Nasional.